Pangeran dan Putri di Hutan. Biarkan aku pergi. Pilihlah dengan bijak, Ratu. Jadikan aku raja atau akan kutangkap putramu yang berharga. Kau tidak akan menjadi raja. Maka anakmu kutangkap. Tidak! Oh, Ratu yang malang. Bagaimana dia bisa sampai di sini? Mari kita mundur dan mencari tahu keseluruhan ceritanya. Di kerajaan Serulis, raja tercinta telah meninggal dunia. Ratu dan putranya, Pangeran Raymond, sangat terpukul. Selama berhari-hari, Ratu kehilangan nafsu makannya dan sering tidak bisa tidur di malam hari. Raymond mulai khawatir. Bu, ayo kita jalan-jalan. Ibu tidak mau jalan-jalan. Ibu hampir tidak tidur atau makan. Ayah ingin ibu bahagia. Baiklah. Mereka berangkat keesokan harinya dan melakukan perjalanan. Segera tiba di hutan. Ray, ibu lelah. Mereka berjalan-jalan dan menemukan sebuah rumah tua. Tampaknya sepi. Mari kita istirahat di sini. Mereka makan di depan api yang menyala. Setelah itu, mereka tertidur. Keesokan paginya, mereka bangun dengan segar dan... Oh, punggungku. Ya ampun, ibu lapar. Saat mereka makan, Raymond menyadari bahwa mereka membutuhkan lebih banyak air dan memutuskan untuk mencari sungai. Kita lanjutkan perjalanan saat aku kembali ya. Ratu memutuskan untuk menjelajahi rumah itu. Tapi itu tidak kosong. Akhirnya. Itu adalah Bruno, seorang bandit yang bersembunyi di rumah kosong. Biarkan aku pergi. Akulah yang berkuasa di sini. Siapa kau? Namaku Bruno. Saat aku melihat kalian berdua masuk, aku hampir lari. Tapi kemudian aku menyadari kalian berdua adalah bangsawan. Apa yang kau mau? Sesuatu yang sederhana seperti menjadi raja. Raja? Iya, bawa aku ke istanamu dan mahkotai aku sebagai raja. Menurutmu semudah itu? Tidak, kecuali kau mempersulitnya. Aku menolak. Sekarang Bruno belum berpikir sejauh ini. Pangeran akan segera kembali, jadi dia buru-buru memutuskan untuk berbohong. Jika kau menolak, aku akan mengirimkan anak buahku untuk menangkap putramu. 10-20 pencuri berbahaya sepertiku. Biarkan aku pergi. Pilihlah dengan bijak, Ratu. Jadikan aku raja atau akan kutangkap putramu yang berharga. Kau tidak akan menjadi raja. Maka anakmu akan kutangkap. Tidak! Ratu, yang telah kehilangan suaminya, dengan enggan menyetujuinya. Baiklah. Tidak. Aku butuh janji. Aku tahu janji seorang bangsawan tidak akan pernah bisa diingkari. Aku berjanji akan menjadikanmu raja. Saat itu, Raymond berada di sungai, mengambil air. Sudah, lebih baik kembali. Anjing? Di hutan ini? Oh, hey! Anjing itu tampak cemas. Menarik-narik celana Raymond, mendesaknya untuk mengikutinya. Ada yang terjadi? Aku yakin ibu tidak apa-apa di sana. Dia mengikuti anjing itu dan anjing itu membawanya ke sarang. Mereka berdua merayap masuk. Di sana, dia bertemu dengan sekelompok preman yang sedang bertengkar. Aku telah melakukan sebagian besar pekerjaan kotor, jadi jarahan itu milikku. Tidak, jika ada yang pantas mendapatkan emas itu aku. Tidak, itu aku milikku. Sepertinya sekelompok pencuri. Dia mengikuti anjing itu dan berakhir di ruangan asing. Jadi, apa sekarang? Siapa kau? Raymond menoleh, tertegun melihat seorang wanita muda yang terjebak di balik jeruji. Siapa kau? Aku bertanya duluan. Aku Pangeran Raymond, dari Serulis. Seorang pangeran di sarang pencuri? Anjing ini membawaku ke sini. Sugarmouth. Ya? Namaku Nessie. Aku adalah putri Splendalia. Aku ditangkap 2 hari yang lalu dan... 2 hari lalu? Kenapa tidak ada yang memberitahuku tentang putri yang hilang? Aku menyelinap ke kapal kami. Tidak ada yang tahu aku di sini. Hah? Lalu? Ya, aku menyelinap keluar dari perahu dan Sugarmouth melarikan diri dan aku mengejarnya ke hutan. Satu hal mengarah ke hal lain dan... Kau tertangkap. Ya, orang-orangku seharusnya berangkat malam ini. Tolong selamatkan aku. Pangeran seperti apa jika aku meninggalkan seorang putri malang yang tidak bertanggung jawab di sarang pencuri? Pangeran yang mengerikan. Dan aku bukan
Raymond mencoba membuka jeruji itu, tapi jeruji itu tidak mau bergerak. Oh, aku dengar para pencuri berbicara tentang pedang khusus yang mereka rampok, di mana orang yang melihatnya tidak akan terkalahkan. Di mana itu? Di sana. Bawa Sugar Muff bersamamu. Tentu, dia bisa membantu. Raymond berjalan menyusuri terowongan dan sampai di sebuah pintu besi besar. Pedang itu pasti ada di balik ini. Tapi, hey! Sugar Muff menggali lubang kecil di bawah pintu dan dia masuk ke lubang itu. Bagus, anjing, Sugar Puff. Pedangnya, ambil. Apa dia bisa paham? Tapi Raymond tidak punya kesempatan untuk merenung saat pintu itu runtuh. Ya ampun, apa kau pakai pedangnya? Raymond kembali ke Nessie dan segera membebaskannya. Namun, ketika mereka mencoba melarikan diri, pencuri menyergap mereka. Mereka mendengar suara pintu besi. Untungnya aku punya ini. Dan aku punya ini. Para pencuri bukanlah tandingan pedang itu, dan juga bukan tandingan si anjing. Bagus, Sugar Muff. Mereka berhasil melarikan diri dan berlari kembali ke rumah. Saking terburu-burunya, dia tidak menyadari ada kuda yang hilang. Ini, ambil kudaku dan pergi. Terima kasih, Raymond. Ini sebagai tanda terima kasihku. Jika suatu saat kau perlu bantuan, hubungi aku. Dia pergi bersama Sugar Muff. Ibu, aku kembali. Ibu? Ibu? Dia memanggil, tapi tidak ada yang menjawab. Dia memeriksa keluar dan sadar ada kuda yang hilang. Sesuatu terjadi pada ibu. Aku harus kembali. Perjalanan kembali ke istana memakan waktu sepanjang hari. Saat dia sampai, dia mendengar orang-orang berbicara. Ratu kita yang malang, raja baru terdengar mengerikan. Raja baru? Kudengar dia sebenarnya bandit terkenal. Bagaimana dengan pangeran? Raja Bruno diberikan perintah untuk menangkap sang pangeran. Raymond memandang ke arah istana dan melihat pria-pria kekar menjaganya. Dia tidak mengenali mereka. Jadi ibuku telah ditangkap oleh seorang bandit yang sekarang menjadi raja. Dia mengeluarkan cincin yang diberikan Putri Nessie padanya. Nessie, dia akan membantuku. Dia melakukan perjalanan kembali ke pelabuhan, tapi kapal Splendalia telah pergi. Jadi dia menggunakan perahu lain menuju kerajaan Nessie. Raymond tiba di kerajaan Splendalia. Mungkin aku akan makan dulu. Aku akan menemui Nessie segera setelah itu. Nessie ada di istananya. Nessie, kau perlu menemukan seseorang yang baik untuk dinikahi. Sugar Muff sudah cukup bagiku. Kita bicara tentang pasangan untuk dicintai, bukan mitra dalam kejahatan. Lupakan saja. Ayo, Sugar Muff. Mitra ya? Pangeran Raymond tampak baik. Andai saja dia tahu keberadaan Raymond. Tidak banyak yang tersisa. Dia membayar makanannya dan berlari ke gerbang istana. Aku di sini untuk menemui Putri Nessie. Tunggu, aku... Hah? Raymond mencari-cari dengan panik. Apa aku menghilangkannya? Dia menelusuri kembali langkahnya dan mencari cincin itu kemana-mana. Tapi tidak dapat menemukannya. Tanpa cincin dan hampir tanpa uang, apa yang bisa dia lakukan di kerajaan lain? Cincin itu dijual kepada seorang pedagang dan ditemukan oleh seorang pelayan istana. Pelayan itu membawakan cincin kepada Nessie. Dia terkejut. Apa? Bagaimana kau menemukan ini? Seorang pedagang sedang menjualnya yang mulia. Aku harus memerasnya dari cengkeramannya. Itu artinya Raymond ada di sini. Nessie mendatangi pedagang yang dengan ketakutan menceritakan semuanya. Dari sana, dia mengunjungi penginapan tempat Raymond makan, tapi dia tidak ada di sana. Dia sedang mencari pekerjaan yang mulia, bahkan memintanya kepadaku, tapi aku menolak. Nessie menjelaskan Raymond kepada pengawalnya dan dalam waktu singkat, mereka semua mencarinya. Tak lama kemudian, mereka menemukannya bekerja di toko bunga.
menemukanku? Toko bunga cocok untukmu. Karena aku manis seperti bunga? Mungkin. Sekarang sedang apa kau? Raymond menceritakan seluruh kisahnya. Siapa yang tidak bertanggung jawab sekarang? Baiklah, aku akan membantumu. Raymond dan Nessie menyusun rencana dan berangkat ke Cerulis. Mereka muncul di depan gerbang istana, menyamar dengan baik. Siapa kau? Aku Oracle dari Pegunungan Timur, dan aku datang untuk mengunjungi Raja Bruno. Para penjaga terkejut. Memang benar bahwa seorang orakel terkenal tinggal di Pegunungan Timur, dan orang-orang ingin melihatnya. Bruno melompat penuh kemenangan. Kehebatanku telah menyebar begitu jauh, bahkan sang peramal pun datang menemuiku. Egonya yang buta memungkinkan Raymond dan Nessie melenggang ke istana dengan mudah. Selamat datang, Oracle Agung. Untuk apa aku berhutang kesenangan ini? Kau berhutang pada keserakahanmu. Dan kebodohan. Serang! Para prajurit melepaskan tudung mereka dan bergegas menuju Bruno. Nessie dan orang-orang terlatih, dan dalam waktu singkat, para preman dan raja mereka telah diikat. Raymond, Ibu, oh aku senang sekali kau baik-baik saja. Bruno ditangkap, dan kerajaan sekarang damai. siapa wanita cantik ini? Namaku Nessie yang mulia, Putri Splendalia. Oh, kau adalah putrinya Trisa. Kau tahu ibuku? Tentu saja, aku sudah lama sekali tidak melihatnya. Mengapa tidak mengunjunginya? Lagi pula, kita tidak pernah sungguh melakukan perjalanan. Maka, mereka bertiga pergi ke Splendalia. Kedua ratu sangat senang bertemu satu sama lain, dan bersama temannya, Ibu Raymond menjadi lebih baik. Raymond dan Nessie menghabiskan banyak waktu bersama. Hingga akhirnya... Ibu, ayah, ingat bagaimana kau ingin aku menemukan cinta? Kami masih menginginkannya, sayang. Ya, sekarang aku punya. Oh, kami akan menjadi ratu mertua. Bagus sekali. Aku bahagia untuk kalian. Terima kasih, Ibu. Nessie telah menemukan cinta. Sang ratu telah mendapatkan kembali kedamaian, dan Cerulis telah menemukan raja yang sebenarnya. Kebaikan, kegigihan, dan keberanian mereka hanya membuat mereka lebih kuat, dan kualitas-kualitas itulah yang memungkinkan seseorang melakukan perjalanan jauh dan menakjubkan dalam hidup.